Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini pertama-tama sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Najwan Atala dari tim podcast Indie4. Selanjutnya boleh teman-teman untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Mutia dari podcast Indie4. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Rabni Sandika dari podcast Indie4. Halo teman-teman semuanya, saya Miko Kurniawan dari podcast Indie4. Halo teman-teman semuanya, saya April Puspita dari podcast Indie4. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalan dirinya. Nah, hari ini kita akan membahas podcast tentang pergerakan mahasiswa. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di podcast Indie4 dalam membahas tema tentang pergerakan mahasiswa. Nah, langsung kita mulai aja nih, tak pakai lama nih. Kayaknya teman-teman udah mulai nggak sabar nih wajah-wajahnya nih. Nah, gini, untuk dari pergerakan mahasiswa sendiri, itu sudah terjadi jauh sebelum waktu kemerdekaan, yaitu pada tahun 1928, lebih tepatnya pada tanggal 28 Oktober, yang berdiri sebuah nama yaitu Sumpah Pemuda, yang diikrarkan atau dibentuk oleh beberapa daerah atau beberapa suku, yang salah satunya mungkin kalian kenal ada Jong Islamitinbon, Jong Sumateranenbon, terus ada PPMI dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita flashback ke zaman dahulu, pergerakan mahasiswa sendiri itu sudah memiliki arti, yaitu bahwa kita bisa bergerak, kita bisa menyalurkan ide atau berpendapat, itu harus disertai dengan harus disertai dengan gotong royong, saling bahu membantu, dan tujuan yang jelas untuk kedepannya sendiri. Nah, untuk selanjutnya, setelah peristiwa Sumpah Pemuda, ada peristiwa Rengas Dengklok, yaitu ketika golongan muda mendesak pimpinan Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan dengan adanya golongan muda tersebut, kita masih bisa merasakan kemerdekaan. Sampai sekarang, sampai detik ini, kita bisa masih mengecap rasa manisnya kemerdekaan yang sudah dikorbankan oleh para pejuang-pejuang zaman dahulu. Selanjutnya yang mungkin teman-teman tak lupa adalah tragedi Trisakti pada tahun 1998 yang diwarnai isu atau konflik tentang politik, krisis moneter, dan kekuasaan Soeharto sudah melebihi dari 32 tahun. Dan dalam tragedi tersebut, mahasiswa yang saat itu tujuannya untuk benar-benar demonstrasi, ingin Soeharto mundur, dan ingin benar-benar Indonesia, negara tercinta kita ini memiliki titik balik dalam kehidupan negara ke depan seperti apa, itu tewas tertembak aparat. 4 mahasiswa tewas tertembak oleh aparat. Nah, berdasarkan pengalaman kita zaman dahulu, peristiwa-peristiwa kita zaman dahulu, mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya nih, relevansi apa sih yang bisa kita lakukan di era sekarang, di era yang lebih modern, di era zaman digital, yang dalam satu konteks atau satu tujuan kita tuh juga berusaha untuk menghargai para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Salah satunya dari kita sendiri adalah mahasiswa, kita adalah pemuda, pelopor penerus bangsa, calon generasi penerus bangsa. Nah, dari teman-teman sendiri nih, boleh tuh dari salah satu dari kalian menyampaikan tentang pergerakan mahasiswa sendiri itu apa sih? Boleh nih dimulai dari April, silakan. Oke, baik. Tadi tentang pergerakan mahasiswa ya? Ya, betul sekali. Oke, kalau pergerakan mahasiswa saat ini mungkin ya seperti ini kali ya. Kalau misalnya dari dulu kan emang udah ada nih pergerakan mahasiswa. Mungkin seperti aksi atau demo, terus juga kalau pergerakan mahasiswa itu ranahnya banyak ya. Kayak kalau misalnya kita nyiptain sesuatu juga mungkin itu bisa disebut dengan pergerakan gitu.
bergerak. Istilahnya kalau misalnya istilah bergerak itu berarti aksi, ada action gitu ya. Terus kalau misalnya dibandingin sama zaman dulu sih pasti beda banget ya teman-teman. Mungkin bisa diperjelas kali ya sama teman-teman yang lain. Nah, berarti mungkin dari versi Kak April sendiri, pergerakan mahasiswa itu adalah kita sebagai pemuda atau mahasiswa itu bisa melakukan suatu aksi yang berdampak nyata atau berefek nyata kepada lingkungan sekitar. Iya, betul sekali. Misal kita demo atau unjuk rasa, atau misal kita melakukan sesuatu hal yang inovasi atau positif untuk dampak lingkungan sekitar itu juga bisa sih. Boleh. Untuk selanjutnya mungkin bisa nih dari Mas Ahmad, dari Kak Raffi Udin untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, Mas, makasih ya Haikal telah memberikan saya kesempatan. Ya, benar yang dikatain oleh April tadi. Ya, April kan menyebutkan ya, pergerakan mahasiswa itu ranahnya banyak. Ya, menurut gue benar banget, ranahnya sangat banyak gitu. Dari sisi kemanusiaan, dari ranah kemanusiaan, ranah sosial, ranah mungkin itu ya, ranah dalam mengkritisi kebijakan gitu, mengevaluasi kebijakan yang telah disepakati, yaitu termasuk juga habis itu ranah pendidikan. Nah, kita bisa terjun ke masyarakat, kita bisa membagikan ilmu kita kepada masyarakat, mungkin ilmu kita dulu kepada adik kita, habis itu teman adik-adik kita gitu kan. Yaitu menurut saya pergerakan sih. Habis itu ya itu tadi contoh dari kemanusiaan. Nah, kita harus peka terhadap apa kondisi Indonesia sekarang. Kemarin ada banjir, kemarin ada bencana longsor, gempa bumi, segala macam. Itu menurut saya sekarang tuh banyak banget pergerakan mahasiswa yang sudah peka gitu terhadap apa kondisi Indonesia sekarang. Mereka langsung mengadakan bantuan. Itu mengadakan ya seperti itulah, kumpul-kumpul dana, turun ke jalan gitu. Ya sumbangan untuk mereka yang terkena dampak gitu. Ya menurut saya begitu sih Kak. Oke, baik. Jika bisa saya simpulkan, mungkin kurang lebih sedikit sama dengan Kak April, bahwa kita dari mahasiswa sendiri atau dari pemuda itu harus melakukan aksi nyata tanggap darurat terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau seperti yang teman-teman ketahui sendiri nih, kita juga nggak bisa mengharapkan lah bantuan dari pemerintah seperti apa. Kita nggak bisa mengharapkan bahwa pemerintah akan bantu kita, akan benar-benar untuk mengcover semua kebutuhan kita. Padahal yang kita tahu adalah hanya janji manis semata, hanya untuk memuluskan jalan mereka bisa duduk di gedung DPR, MPR, atau gedung-gedung pemerintah lainnya. Jadi saya setuju nih sama pendapat Mas Raffi Udin, bahwa kita sebagai pemuda atau mahasiswa itu nggak melulu tentang demo, nggak melulu tentang unjuk rasa, nggak melulu tentang kekerasan dan sebagainya. Kita diartikan sebagai mahasiswa sendiri adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, yang dimana seperti saya katakan awal tadi adalah kita calon penerus bangsa, atau enggak kepemimpinan bangsa yang akan menggantikan generasi tua yang telah lama usai, yang sudah tidak cocok dengan era transisi modern seperti sekarang saat ini. Baik, untuk Kak Raffi Udin, terima kasih atas pendapatnya. Boleh nih tanggapan dari teman-teman. Boleh nih ke Kak Mutiah, boleh menyampaikan pendapatnya, silakan. Oke, jadi kalau kita dengar dari pembahasan sebelumnya dari Kak Haikal, Kak Raffi Udin, Kak April, jadi mulai dari zaman dahulu itu tidak terlepas dari namanya semangat para pemuda, semangatnya para mahasiswa. Jadi untuk relevansi atau inovasi di era sekarang, kita itu tidak boleh kalah dengan mahasiswa atau pemuda-pemuda di zaman dulu. Walaupun kita semuanya di zaman atau di era seperti ini itu serba mudah, tapi bukan berarti justru membuat kita para pemuda itu terlena dan mengikuti arus, menjadi santai dan tidak peka terhadap lingkungan. Nah, jadi kenapa kita harus lebih, walaupun di dalam
era modern ini semuanya lebih gampang, kita para pemuda harus tetap berpikir kritis dan juga tetap harus berpikir kreatif. Karena kenapa? Banyak banget isu-isu contohnya di lingkungan sekitar aja yang harus kita analisa, dan kita harus aware sama isu-isu yang ada di sekitar kita. Karena kalau bukan dari kita sendiri atau bukan dari pergerakan kita sendiri, kaum pemuda, itu siapa lagi? Karena dilihat contoh dari sejarah-sejarah sebelumnya, sampai di detik ini bangsa Indonesia, kualitas bangsa Indonesia itu ditentukan oleh siapa? Kalau selain bukan kita para pemuda-pemuda Indonesia. Gitu Kak, kalau menurut dari saya. Oke, saya setuju sih Kak, bener sih. Kalau kita nggak boleh kalah nih sama pemuda dari zaman dahulu. Karena kalau boleh saya sedikit singgung, kita zaman dahulu jelas yang kita hadapi adalah tentara Belanda atau Jepang yang mungkin niatnya ingin menjajah dan lebih tepatnya itu kayak merusak keharmonisan dari negara kita sendiri. Tapi apa yang kita lawan sekarang, apa yang kita perjuangkan sekarang itu lebih berat. Karena kita bukan melawan bangsa asing, tapi kita melawan bangsa kita sendiri, gitu loh. Jadi kalau boleh saya usul nih, kalau boleh saya pendapat, mohon maaf, boleh saya pendapat, negara kita tuh nggak maju karena masyarakatnya sendiri, pemuda sendiri tuh malas. Gitu loh. Saya nggak memukul rata semua malas, tidak. Tapi ketika dari mindset mereka sendiri tidak ada perubahan, dari mindset sendiri mereka nggak mau berubah, gerakannya mereka lawan adalah sesuatu tidak nyata. Sesuatu yang kita pegang pun nggak bisa. Apa? Budaya asing. Terus yang kedua adalah kemalasan. Dan yang ketiga adalah mindset. 3 hal nggak bisa kita pegang, tapi efeknya sangat buruk atau mungkin sangat bahaya terjadi ke depannya ketika tidak bisa kita eksekusi dengan baik. Jadi seperti itu sih tanggapan saya. Dan saya setuju dengan pendapat dari Kak Mutia bahwa kita harus aware, kita harus sadar, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau kita ini adalah pelopor loh. Masa kita cuma diem-diem aja, lihat orang susah, lihat orang ada masalah, ya kita bantu semampu kita gitu loh. Karena di sisi lain, selain kita menunjukkan integritas kita seperti apa, menunjukkan kita siapa, kita juga masih harus punya sebagai pemuda atau mahasiswa, yaitu rasa kasih, rasa tolong-menolong, rasa peduli terhadap sesama. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari Kak Mutia tadi. Boleh nih untuk selanjutnya dari Kak Miko untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Haikal. Untuk perjuangan mahasiswa sendiri ya, untuk sekarang ya betul yang dikatakan Haikal itu. Pertama kita harus mengubah mindset kita, karena kita ada sebagai agen perubahan untuk masa depan dari bangsa kita sendiri. Dan juga itu melakukan untuk meneruskan perjuangan dari para pemuda di zaman lalu. Karena tanpa kita sadari, dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda, itu artinya ada sumpah. Sumpah itu adalah janji kita untuk negara, untuk sesama, untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk semuanya. Kemudian untuk sekarang kita harus pola pikir yang memang betul, kita harus perbarui pola pikir kita. Bagaimana nasib bangsa kita kalau kita sendiri tidak memiliki keinginan untuk memajukan negara kita. Dan juga kita harus bisa peduli kepada siapapun. Karena kita mahasiswa ini harus bisa fleksibel, kita harus bisa ke sana, kita harus bisa ke situ. Karena kita ini masih muda dan jiwa kita itu masih menggebu-gebu. Jadi apa salahnya sih kalau kita bisa membantu sesama kan? Kemudian kita harus selalu membantu dan juga harus memiliki prinsip, yaitu untuk kepentingan bersama. Itu sih. Baik, saya setuju sekali nih dari pendapat Kak Miko tentang agen perubahan. Nah, dari kata-kata agen perubahan bisa kita simpulkan bahwa kita adalah yang membawa perubahan itu sendiri gitu loh. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa menambahi ya, mungkin dari sedikit tanggapan saya tentang pendapat dari Kak Miko, pemuda zaman sekarang atau mahasiswa zaman sekarang terlalu berpikir rumit tentang apa itu makna dari agen perubahan. Padahal dari pepatah atau dari nasihat lama yang pernah kita dengar, sesuatu yang besar itu berawal dari hal yang kecil. Ini loh.
Jadi bukan berarti saya menyalahkan teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang mempunyai mimpi besar, yang mempunyai angan untuk, oh, saya ingin seperti ini bisa berubah agar bisa berubah Indonesia. Saya punya inovasi, saya punya apa agar bisa berubah Indonesia. Tapi ketika kalian ditanya sendiri dari dalam pribadi kalian sendiri nih, apa sih tujuan atau apa sih makna dari agen perubahan itu apa? Kalian nggak bisa jawab. Karena kalian telah dibutakan dengan yang namanya inovasi. Bukan saya bermaksud negatif ya, enggak. Tapi ketika kalian berinovasi, kalian punya pendapat, punya mimpi, tapi kalian nggak tahu akan dikemanakan tujuan itu, akan dibawakah kemana mimpi kalian, itu juga sangat berbahaya. Karena kita sendiri masih kurang, negara kita sendiri masih kurang mewadahi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Karena di negara kita sendiri, makanya saya bilang dari awal, kita adalah generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya menggantikan generasi-generasi tua yang sudah sangat, yang sudah tidak cocok lagi untuk memimpin kita di area digital ini seperti ini gitu loh. Jadi yang seperti saya lakukan tadi, benar kata Pak Miko tadi. Saya setuju. Kita harus bisa merubah diri kita sendiri dari awal, dari mindset. Terus yang kedua, ketika kita membahas tentang sumpah, yaitu janji. Ya mau nggak mau kita harus dong menghargai mereka, kita harus dong lebih dari mereka. Dulu mereka kemana-mana jalan, mereka menyampaikan kabar atau dan sebagainya. Sedangkan kita bisa nih bergerak lewat posting, lewat sosial media, atau lewat mural di pinggir jalan, atau bisa lewat dari seperti WA broadcast, atau kita bisa mengadakan forum dan sebagainya. Karena media digital ini sangat erat banget dengan kehidupan kita sekarang nih. Nah, seperti itu. Di kolom chat ada yang menyampaikan, oke, Kak Raffi Udin, izin menyampaikan pendapat. Silakan Kak, untuk menyampaikan pendapatnya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Haikal. Ya, benar yang katanya Haikal tadi ya. Sebuah pergerakan besar itu pasti berawal dari pergerakan yang kecil. Kita sangat meneladani gitu, apa tokoh-tokoh perjuangan kita zaman dahulu. Kita sangat meneladani itu. Kita ambil contohnya dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Sumpah Pemuda itu kan yang kita tahu kan sebuah pergerakan yang besar ya. Sebuah pergerakan yang menjadi tolak ukur dari pergerakan-pergerakan yang lain. Nah, dalam Sumpah Pemuda itu saya sangat yakin bahwa peristiwa Sumpah Pemuda itu nggak asal jadi aja, nggak asal tanpa perencanaan yang baik gitu. Pastinya perencanaan yang baik ini berawal dari pergerakan-pergerakan yang kecil itu tadi. Berkumpulnya itu Jong Islaminten Bon, berkumpulnya Jong Sumatera Bon. Nah, semua itu mereka pasti berdiskusi. Gimana cara kita gimana cara mau mempersatukan Indonesia, mempersatukan pemuda Indonesia itu tidak di dalam tempat mereka itu aja gitu. Semua gitu, dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera segala macam. Itu mau kita kumpulin jadi satu. Maka yang dibutuhkan suatu perencanaan. Nah, ya sangat perencanaannya sangat baik. Itu yang patut kita contoh. Oke, terima kasih. Menurut saya itu sih, Kak. Boleh langsung masuk nih Kak Haikal. Boleh langsung silakan Kak April langsung menyampaikan. Boleh, sangat boleh sekali. Setuju banget sama Kak Raffi Udin tentang peristiwa Sumpah Pemuda itu benar-benar gak gampang sekali. Kalau kita lihat dari zaman dulu itu pasti perjuangannya sangat dibutuhkan, sangat ekstra ya Kak. Tapi sangat disayangkan sekali ya pemuda zaman sekarang tuh kayak memaknai Sumpah Pemuda itu sangat minim gitu. Kayak pemuda sekarang tuh mungkin karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman ya, tadi apa yang dibilang Kak Haikal tadi benar. Kayak kita tuh dijajah sama perkembangan zaman sendiri gitu loh, yang membuat kita pemuda itu jadi malas gitu. Nah, kan kita sebagai mahasiswa nih ya, sebagai mahasiswa itu kan agen perubahan. Oke, di zaman sekarang ini kayak gampang banget ya kita merubah sesuatu apapun gitu ya. Kan sosmed juga semakin berkembang ya. Nah, mungkin sebagai mahasiswa sendiri gitu, kita harus bisa memanfaatkan perkembangan yang ada gitu. Maksudnya kayak jangan sampai kita tuh salah menggunakan gitu.
Nah, kalau misalnya sosial media sekarang berkembang, otomatis kita juga harus pandai, harus pintar untuk memakai sosial media tersebut gitu. Kalau misalnya jadi kayak apa ya? Contohnya benar sih tadi apa yang dibilang Kamiko ya, perubahan tuh harus diubah dulu dari diri sendiri. Ya kan, harus diubah dulu dari diri sendiri gitu. Kita juga sebagai mahasiswa juga harus mencontohkan ya, namanya juga besar mahasiswa gitu kan, agen perubahan juga gitu. Nah, gimana caranya nih kita tuh harus bisa menyesuaikan diri di perkembangan zaman sekarang gitu sih Kak Haikal dari saya. Ini ada 2 tanggapan bagus dari Kak Rafiuddin dan Kak April. Saya sangat setuju sekali sih dengan apa yang kalian utarakan gitu loh. Karena itu benar-benar menyinggung sisi dari mahasiswa sendiri itu seperti apa, pemuda sendiri itu esensinya itu seperti apa. Benar, saya setuju sekali. Terima kasih untuk Kak Rafiuddin dan Kak April yang sudah berpendapat. Nah, selanjutnya saya ingin nih untuk mengkorek informasi atau sedikit mengerti tentang pengetahuan kalian atau pendapat kalian itu seperti apa sih. Yang ingin saya tanyakan itu, yang ingin saya bantu itu adalah, kira-kira kalian ada nggak sebuah inovasi atau sebuah ide yang dimana itu akan memberikan dampak atau efek positif kepada lingkungan di sekitar kalian? Mungkin bisa nih dari ide kecil atau ide besar, langsung boleh diutarakan. Saya ingin tahu nih, karena mungkin untuk menjadi sebuah pesan di luar sana bahwa kita sudah mulai bergerak. Pesan untuk para pemuda di sana yang masih tidur, masih belum terbangun dari mimpi panjangnya, kita akan menyampaikan pesan nih dari sini nih. Inovasi apa yang akan kita gerakkan? Gema apa yang akan kita gaungkan untuk pergerakan mahasiswa sendiri dan untuk kemajuan negara ini sendiri? Boleh nih dari teman-teman ada ide, pendapat, inovasi atau usul yang ingin disampaikan atau tentang dampak efek positif terhadap lingkungan sekitar. Boleh nih dari teman-teman untuk mulai, bebas dari Kak Maiko, Kak Mutia, Kak Rafiuddin atau Kak April, boleh silakan. Mungkin dari Kak Maiko dulu nih, silakan. Boleh nih, apa sih? Mungkin ada inovasi, usul atau ide mungkin. Oke, mungkin kalau untuk sekarang berupa inovasi itu saya belum kepikiran tentang hal itu. Tapi pertama kita harus tahu kemampuan apa yang kita miliki. Itu yang utama. Karena kita harus tahu apa sih yang menjadi passion kita itu di mana sih. Dan jika kita sudah tahu tentang passion kita harus juga bisa mendalami passion kita itu di mana. Kemudian kita bisa mengaplikasikannya untuk di lingkungan sekitar kita. Itu. Oke, berarti mungkin usul atau pendapat dari Kak Miko sendiri adalah tentang aksi nyata atau tentang aplikasi dari inovasi tersebut. Boleh. Mantap. Terima kasih Kak Miko atas pendapatnya. Boleh menambahkan? Oke, silakan langsung masuk ke April. Boleh, silakan. Bener banget ya apa yang dibilang Kak Miko, kita juga masih pemuda, masih mencari jati diri ya teman-teman. Masih mencari jati diri, masih labil gitu kan. Kalau misalnya inovasi untuk masa depan Indonesia sendiri pasti belum terpikirkan sih. Tapi kalau misalnya jadi kita masih memikirkan diri kita, maksudnya bukan diri kita ya, maksudnya kita masih mematangkan masa depan kita sendiri gitu loh. Kan masa depan kita juga buat masa depan negara kita gitu sih. Mungkin bisa ditambahin sama Kak Mutia atau Kak Udin. Oke, izin menambahkan, betul yang dikatakan oleh Kak Meiko dan Kak April. Intinya saya cuma mau menambahkan aja. Kita itu di sini udah sebagai mahasiswa. Walaupun belum terpikirkan inovasi apa, yang setidaknya kita tuh lebih aware. Karena kita sebagai mahasiswa itu sendiri, itu sudah beda dengan zaman-zaman kita yang masih mahasiswa, yang masih belum memikirkan apa-apa. Karena kita sebagai mahasiswa, itu sudah beda tanggung jawab dengan siswa-siswa atau rakyat yang ada di luar sana. Kenapa? Karena tumpuan harapan rakyat itu siswa yang pegang. Harapan keluarga, itu siapa lagi yang pegang kalau bukan kita? Semuanya itu ditumpukan ke kita.
Tapi apakah harapan itu bisa dengan begitu saja terrealisasikan tanpa suatu adanya pergerakan gitu. Jadi di sini saya cuma ingin menambahkan, nggak apa-apa sedikit demi sedikit kita aware, dan lama-lama nanti itu muncul suatu perubahan atau langkah-langkah, walaupun tidak banyak, itu secara tidak langsung kita itu ikut berkontribusi bagi bangsa dan negara. Gitu sih kalau menurut saya, Kak. Oke, terima kasih pendapat dari Kak Mutia, Kak Meko, dan Kak April. Boleh nih dari Kak Udin, ada mungkin ide, inovasi atau usul atau pendapat? Boleh untuk disampaikan? Ya, baik Kak Haikal. Ya, teman-teman saya juga sudah menyampaikan ya, yang sangat baik menurut saya. Ya, saya nggak jauh-jauh itu dari itu. Intinya, ketika kita menjalani sesuatu, kita harus bisa memikirkan apa dampak yang akan kita lakukan. Kita melakukan hal yang positif, apa dampaknya? Kita melakukan hal yang negatif, pasti dampaknya itu besar bagi kehidupan kita. Itu sih menurut saya, Haikal. Oke, baik. Terima kasih dari Kak Raffi Udin. Mungkin dari kesimpulan dari teman-teman sekalian, pertama adalah kita harus bisa merubah mindset kita sendiri. Bahwa kedepannya negara ini adalah berada di pundak kita, adalah tanggung jawab kita sendiri. Dan yang kedua adalah kita harus punya value atau kita harus punya nilai agar kita bisa dianggap oleh negara-negara maju lainnya bahwa oh inilah pemuda Indonesia, oh ini loh kita, oh ini loh cara terus bangsa Indonesia itu seperti ini gitu loh. Jadi mereka tuh ketika kita punya value, kita soft skill kita bagus, dan sebagainya, mereka tuh segan terhadap kita. Dan itu bisa menjadi jalan pintas atau jembatan bagi kita, negara Indonesia, yang notabene sekarang adalah negara berkembang, bisa menjadi negara maju, menyaingi Amerika Serikat, Cina, Rusia, atau bahkan Jerman. Dan selanjutnya yang ketiga adalah yang paling penting adalah pengaplikasian dari inovasi atau ide yang kita pikir atau yang terlintas di benak kita. Karena sebuah omongan tanpa tindakan hanyalah sebuah kekosongan belaka. Jadi kalau teman-teman punya inovasi, punya ide, langsung eksekusi. Nggak usah mikir nanti diterima apa enggak. Oh nanti teman-teman masyarakat suka atau enggak. Oh nanti hasilnya gimana ya? Lawang kalian belum coba, kok sudah mikir seperti itu. Makanya enggak bisa kan. Harus dicoba dulu, jadi kita harus yakin. Seperti yang dikatakan Kak Meiko tadi awal sedikit menyinggung, kita loh masih muda. Masih ada semangat muda, jiwa muda, tubuh masih sehat, kemana-mana bisa, gak ada halangan, jadi nggak usah mikir apa-apa, yang penting jalani dulu. Jadi seperti itu yang bisa saya sebutkan dari teman-teman sekalian. Mungkin harapan saya ke depannya, dari saya pribadi, teman-teman yang ada di podcast ini, atau mungkin orang-orang yang akan mendengarkan podcast ini, dan mungkin orang-orang jutaan pemuda di luar sana itu mendengar bahwa negara ini butuh kalian. Negara ini butuh kita gitu loh. Jadi kita harus bisa berjuang, kita harus bisa menanamkan bahwa kita adalah, lagi-lagi saya katakan berulang kali, kita adalah tumpuan bangsa, kita adalah generasi penerus bangsa, dan kita adalah poros atau roda penggerak bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih untuk Kak Meiko, Kak April, Kak Mutia, dan Kak Raffi Udin yang telah menemani saya dalam mengisi podcast Indivor dengan tema pergerakan mahasiswa sendiri. Saya Muhammad Haikal Najwan Atala, undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.